Shalom. Halo. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa malam ini ya. Diberkati oleh banyak kesaksian. Puji-pujiannya juga luar biasa. Haleluya. Malam hari ini renungan firman kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-11. Mari kita buka bersama-sama. 10. Ajakan juru selamat. Injil Matius Pasal 11 ayat 25 sampai 30. Ya, bisa ketemu bilang amin. Amin. Bisa ketemu semua ya. Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai 30. Saya minta tolong yang membacakan pelan-pelan dan jelas. Joshua. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin. Amin. Ini ayat 8 sampai ke 30 itu sangat populer ya, kita sering dengar. Undangan Tuhan, ajakan juru selamat, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Itu sangat menenangkan ya, sangat melegakan. Saya yakin semua saudara-saudara semua di sini pasti bolak-balik merasakan kelegaan dari Tuhan. Amin. Amin. Yang kesaksian aja banyak ya kan. Kapan terakhir kali merasa, wih legone, waktu masalah selesai, waktu penyakit sembuh, waktu tekanan sudah hilang, waktu rasa bersalah yang menghantui hilang, atau rasa malu yang menghantui hilang, terus lega. Ingat ya kapan terakhir kali merasa kelegaan dari Tuhan? Kalau saya ya baru tadi siang gara-gara Bu Esti itu ya. Nah ini apa? Buhar ngasih break, Pak ini break. Saya kira Buhar mau membantu Pak Iwan, ternyata cuma jadi penonton. Jadi saya masuk lihat besi, oh Bu, kakinya mama gak bisa gerak. Kalau mulutnya ke atas, oh kakinya. Akhirnya saya masuk kamar dengan Bre sama Timur. Ternyata Buhar cuma penonton di situ. 10 menit saya masuk kamarnya besi lagi, ya Bu, wah Suswari puji Tuhan, isok masak mama Mbak. Mungkin kalau Bu Esi sering bilang Mbak Eki itu cuek, mungkin cuek, tapi sebenarnya karena saya tahu pasti selesai. Amin. 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 Biasanya kita merasa kelegaan kalau sudah selesai, tapi di ayat 28 ini diberi kelegaan waktu kita datang pada Tuhan. Mau Tuhan menyelesaikannya 10 menit lagi, mau Tuhan menyelesaikannya 1 tahun lagi, 20 tahun lagi baru selesai. Tapi kelegaannya itu datangnya sekarang. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan pasti menyelesaikan. Amin. Jadi kalau kita leganya nunggu selesai, akan buang waktu percuma untuk khawatir. Gitu ya. Kalau kita sudah datang pada Tuhan dengan segala lelah ini Tuhan, letih capek Tuhan, datang pada Tuhan, Tuhan tuh kasih kelegaan. Urusan itu selesainya 5 menit ke depan atau 5 hari ke depan baru selesai. Leganya itu sekarang, karena kita tahu Tuhan pasti selesaikan. Amin. Ya. Saya mau kesaksian juga beberapa hari lalu itu rewel sampai nggak masuk akal rewelnya ya. Semalaman itu gantian gendong semua, dapat giliran gendong karena ditaruh nangis, dikasih susu nggak mau. Wah rewel sekali pokoknya sampai 2 malam. Bisa rewel kayak gitu ya.
Kalau saya sendiri sih enggak panik atau enggak apa. Kalaupun saya mengusahakan sesuatu, usaha saya itu cupu karena saya juga enggak bisa apa-apa. Saya tahu percuma diusahakan. Mending kita serahkan ke Tuhan. Lalu hari Sabtu, Bung itu suami saya gini, wah ulang tahun ke Surabaya, ini arek wis rewel ya, atik perjalanan ke Surabaya PP hari Sabtu itu. Tapi wis wah ini budinya suami saya, wah itu wis kangen bre sama omaknya ke Surabaya. Dah di perjalanan itu tetap rewel, tapi ya saya ya tidak ada panik, ya tidak ada usaha apa-apa, cuma alah pasti selesai. Wong Bre ini juga anaknya Tuhan kok. Amen. Saya anaknya Tuhan, Bre juga anaknya Tuhan. Tuhan lebih tahu. Sungguhan hari Minggu pulang ke Tulungagung, ya sudah selesai. Sudah mau lagi susunya, walau sekarang gaya pakai gelas, nggak pakai dot lagi. Makannya banyak, dan nggak rewel kayak gitu. Pasti selesai. Apa yang saya usahakan? Nggak ada. Kenapa? Karena saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, percuma. Jadi diserahkan ke Tuhan aja. Amin. Amin. Karena kalau kita datang ke Tuhan pasti lega. Mau selesainya kapan juga pasti lega. Nah, yang bikin letih, lesu, sampai rasanya berat sekali itu kan karena dipikir sendiri tuh, saudara-saudara. Karena, sampai nggak bisa tidur, kepikiran, makan nggak enak ya. Sampai direwangi geger sampai wong omahe, guru-guru kepikiran dewi. Itu jadinya sampai capek. Capeknya itu kenapa? Capek mikir. Belum tentu ada yang dikerjakan atau ada progres atau ada kemajuan. Cuma kena mikirnya tok itu loh sudah letih, sudah lesu. Nah, daripada seperti itu, ya, kita datang ke Tuhan, Tuhan kasih kelegaan. Kalau sudah lega, biasanya pengennya apa? Pengennya urip sing tenang. Ya. Apalagi usia-usia kita. Mungkin saya tampak muda, tapi saya juga kayak orang tua, pengennya hidup tenang. Pasti semua di sini juga pengen hidup tenang, amin. Nah, di ayat ke-29 saya bacakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Amin. Nah, hidup yang tenang ini selama kita di bumi hampir mustahil, saudara sekalian. Kenapa? Karena pasti ada aja perkaranya. Kita sudah berusaha tenang, tidak cari perkara, tidak cari masalah, tidak aneh-aneh. Yang sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, atau ada orang yang mengganggu, annoying, jadi bikin merusak ketenangan kita. Wah, selama kita hidup, nggak mungkin kita bisa tenang. Pasti ada perkara yang bikin kita nggak tenang. Nah, kalau kita nunggu semuanya beres, nggak akan hidup tenang kita. Makanya Tuhan katakan, jiwamu mendapat ketenangan, bagaimanapun keadaannya. Amin. Jadi bagaimanapun keadaannya, jiwanya tenang. Nggak panik ya. Bisa. Gimana caranya? Tuhan bilang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita sering bilang Tuhan Yesus baik, amin. Tapi jarang bilang Tuhan Yesus lemah lembut, Tuhan Yesus rendah hati. Padahal Tuhan sendiri bilang aku lemah lembut dan rendah hati, belajarlah kepadaku. Nah, lemah lembut dan rendah hati ini menghasilkan ketenangan. Jiwa yang tenang walaupun hidup tidak tenang. Maksudnya sekitar kita ada yang tidak tenang, kita tetap mendapat ketenangan. Nah, yang lemah lembut ini saudara sekalian, itu dari bahasa Yunani yang artinya, saya nggak nulis ya. Pokoknya artinya tuh kuda yang dilatih, kuda yang terlatih. Lemah lembut itu. Kok sepertinya nggak nyambung ya, tapi memang bahasa Yunani-nya dari situ. Jadi kuda ini bisa lari bebas, bisa semaunya, tapi dia memilih untuk menaati tuannya. Nah, lemah lembut tuh kayak gitu kita ini. Kita bisa bebas mau ngapain aja, mau mikir ini, mikir itu, mau ngomong ini, ngomong itu, mau kesana kemari bebas. Tapi kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Makanya Tuhan bilang ini kuk yang dipasang. Kenapa kuk yang dipasang sama Tuhan ini? Soalnya kita ngikuti jalannya Tuhan. Nah, lemah lembut di sini tuh seperti itu. Mungkin agak ini ya, lemah lembut kok nurut nih. Lemah lembut itu seperti mungkin kalau gambarin pernah tahu MMA ya,
McGregor ya, atau kota Miura yang bisa mukulin orang atau apa, yang strong gitu. Nah, tapi di sehari-harinya dia memilih untuk baik-baik, untuk tidak mukuli orang ya, untuk santai. Nah itu dia bisa berlaku tidak baik, tapi dia milih berlaku baik. Biasanya orang baik itu karena tidak bisa berlaku tidak baik ya, kayak misalnya berantem, terus kok aku golek damai, soalnya dia kayak sok berantem. Nah itu bukan lemah lembut. Lemah lembut tuh bisa berantem, tapi memilih untuk tidak berantem. Nah seperti itu kira-kira. Nah itu lemah lembut. Kemudian yang kedua adalah rendah hati. Ini yang kalau Santo Thomas Aquino bilang itu virtue ya, atau kebajikan yang paling penting. Kenapa rendah hati ini penting? Karena yang pertama, kalau kita rendah hati, kita jadi mudah percaya kepada Tuhan. Amin. Karena kita tidak percaya diri ya. Rendah hati itu mengakui kita tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Amin. Nah, kalau kita mengalami sesuatu kekhawatiran, mengalami sesuatu hal yang membuat kepikiran, kita berpikir di situ terus, bulat situ terus, karena kita masih ada kemungkinan ini ada jalan keluarnya, ini bisa diusahakan, golek cara ini, golek cara itu. Padahal kalau dipikir-pikir itu apapun yang kita pikirkan solusinya, problem solvingnya apa ini ya, kayak gini, harusnya kayak gini. Itu kalau menurut saya sendiri, kalau saya mikir kayak gitu ya, itu agak cupu. Sama Tuhan diguyu, modelmu. Cupu itu lucu, culun gitu ya. Jadi kita kadung overthinking, berpikir banyak untuk menyelesaikan masalah ini, sampai Tuhan diguyu toh. Lapo sih mbok pikir, serahno lho ke aku ya. Karena kita harus datang dulu kepada Tuhan. Kita diajarkan Tuhan, datanglah kepadaku, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat. Karena kalau nggak datang nggak akan diurus. Kayak misalnya Om Oki ini lihat orang gondrong, masa mau langsung dipotong kalau orangnya nggak datang. Ya, masa dia mau keliling, wah gondrong, ya, enggak kan? Kan tunggu orangnya datang, mas saya potong, nah baru potong rambutnya. Jadi kalau kita tidak datang ke Tuhan, mau secapek apapun, mau seletih apapun, ya nggak akan mendapat kelegaan, karena kita nggak datang sendiri ke Tuhan. Makanya kalau banyak orang ateis gitu ya, bilang kalau ada Tuhan kenapa ada kejahatan di bumi, kenapa ada penderitaan, kenapa ada perang, ada anak-anak mati. Ya orang ateis kan senjatanya kayak gitu, Tuhan berarti tidak ada. Karena orang-orang yang menderita itu nggak datang ke Tuhan. Kalau datang pasti diberi kelegaan sama Tuhan. Amin. Nah, dengan rendah hati ini kita akan mudah percaya sama Tuhan. Karena kita dengan datang ke Tuhan itu kita mengakui diri kita tidak bisa apa-apa. Sekeras apapun kita berpikir, sampai berhari-hari pun tidak enak makan, mikir solusi ini, solusi itu, untuk sakit ini, sakit itu nggak akan ini, nggak akan selesai, nggak akan lega. Mungkin selesai atau mungkin tambah nemen. Lebih baik kita datang ke Tuhan, mengaku kita tidak bisa apa-apa, Tuhan pasti memberi kelegaan. Nah, itu yang pertama. Amen. Kalau rendah hati kita mudah percaya Tuhan. Yang kedua, kalau kita rendah hati, kita akan mudah mengampuni. Amen. Karena tidak mementingkan ego kita sendiri gitu ya. Gampang sekali untuk orang-orang itu tersinggung. Kenapa kok saya tersinggung? Omongannya gak enak. Karena itu masih ada pride-nya, masih ada egonya, ada arogannya gitu ya. Masih membela diri, aku difitnah, kudu tak parah nih, apa namanya, tak labrak ya. Itu kan susah mengampuni. Kenapa? Karena kita nggak rendah hati. Mungkin ada tes ini ya, untuk mengetes apakah kita cukup rendah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong pikirkan satu orang atau dua, nggak apa-apa, satu aja deh. Satu orang yang buncek nopol, lihat toh aja dari emosi. Pikirkan satu orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang wong iku ndelok muka itu gak kuat, gak iso. Krungu suarane iku lho langsung mules aku. Kudu tak wantem ya.
Nah, pasti ada tuh, setiap orang pasti punya satu orang itu, ya. Entah siapa namanya itu, Mawar atau Melati. Itu pokoknya kalau mikir mau iku, semua emosi gak iso. Nah, pikirkan orang tersebut ya saudara sekalian. Sedapat tak ada ya? Atau semua sudah saya ampuni semua. Kalau ada yang satu orang yang bencek nopol itu, yang bikin emosi sekali lihat tok. Sekarang pikirkan orang tersebut datang kepada Tuhan lalu bertobat. Setelah itu sama Tuhan diberkati berlimpah-limpah melebihi saudara sekalian. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau haleluya puji Tuhan, nah itu kita berarti cukup rendah hati. Karena kita mangkelnya kita itu hilang karena kita tahu Tuhan itu berbelas kasihan kepada orang itu. Jadi kalau kita jangkrik ini kok tambah soge apa gini-gini tok ya. Itu mungkin harus kita tingkatkan lagi kerendahan hati kita. Nah, kalau kita rendah hati, kita akan mudah mengampuni orang lain, bahkan kita memberkati mereka. Amin. Nah, jadi rendah hati ini membuat kita mudah percaya kepada Tuhan, mudah mengampuni orang lain. Yang ketiga, rendah hati ini membuat kita bertumbuh. Kenapa? Karena jadi mudah dibilangi, gitu ya. Kita baca di ayat ke 25. Berarti banyak yang cengkal ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Nah, kalau orang tidak rendah hati dan menganggap dirinya sudah tahu semua, nggak bisa dibilangi, akhirnya sama Tuhan nggak dikasih tahu semua. Makanya Tuhan nggak mungkin ngasih tahu semua ke orang-orang yang aku suruh kabeh kok. Mungkin kita ke gereja sudah puluhan tahun, tapi kayak pengetahuannya itu aja. Soalnya kenapa? Soalnya Tuhan pas memberitahu sesuatu yang baru, gak ngono iki. Gak ngono. Menurut biar pendeta aku gak ngono. Diperlukan kerendahan hatian, mengakui kalau kita ini tidak tahu apa-apa. Di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, itu Amsal 3 ayat 5 ya, ayat favorit. Jadi kita punya pengertian kita sendiri pasti, tapi jangan bersandar pada itu. Supaya kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, dibutuhkan kerendahan hatian, pengakuan kalau kita ini tidak pandai, tidak tahu apa-apa. Tuhan, aku ini ngerti apa toh. Ya. Supaya kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Allah, semakin tahu apa yang dimau oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi rendah hati tadi itu supaya kita mudah percaya kepada Tuhan, mudah mengampuni, dan kita bertumbuh. Nah, dengan lemah lembut dan rendah hati ini, akhirnya jiwa kita mendapat ketenangan. Karena kita nggak bingung belani diri kita, sok tahu kita, pendapat kita lebih penting daripada pendapat orang lain ya. Nanti lihat YouTube konten yang iki ngawur iki ngelok-ngelok nih wong Kristen. Wis tersinggung. Nggak usah, rendah hati aja, biasa aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh rendah hati yang paling nomor satu itu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus dihina-hina sampai diludahi, nggak ada itu membenarkan diri atau membela diri. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia Tuhan, dan Tuhan tahu misinya menyelamatkan kita. Maka Tuhan nggak perlu membela diri atau jawab Farisi orang Roma itu, nggak perlu. Dan kita juga tahu kita ini siapa kita ini, anaknya Tuhan. Kita nggak perlu membela diri, membenarkan gak ngono maksudku, gak ngono. Kita tahu kita ini siapa. Kita juga tahu misi kita ini apa.
untuk melakukan perintah Tuhan dan untuk mengabarkan Injil. Jadi yang repot-repot itu tidak usah ditanggapi, cukup rendah hati saja, karena kuk yang dipasang itu enak. Amin. Jadi mengikuti jalan Tuhan, apapun yang terjadi nanti jiwa kita akan tenang kok. Amin, terpujilah nama Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, malam hari ini kami sungguh mengucap syukur Amin. karena kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mau memberikan hikmat-Mu supaya kami lebih mengerti dan lebih mengenal-Mu ya Bapa, dan supaya kami lebih rendah hati lagi dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Amin. Ya Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu, berikanlah jiwa kami ketenangan sehingga apapun yang kami perbuat hanya untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari ini.